Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, kita bertemu kembali dalam Lilin Pengharapan. Pembacaan kita menurut Yesaya 58 ayat 3-4, dilanjut ayat 6-7. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita mau melihat bersama kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel ini memang mereka melakukan ritual-ritual keagamaan. Mereka rajin berdoa, mereka rajin juga berpuasa. Namun sangat disayangkan, ternyata hal tersebut tidak membawa mereka ke dalam kehidupan yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Justru berbanding terbalik. Mereka rajin berdoa, mereka rajin berpuasa, tapi di dalam kehidupan mereka, mereka hanya mementingkan urusan mereka sendiri. Dengan cara apa? Mereka mendesak-desak buruh mereka, menindas buruh mereka, menganiaya buruh-buruh mereka. Bahkan mereka berkelahi satu dengan yang lainnya. Mereka berbantah satu dengan yang lainnya. Mereka memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dalam artian, mereka memperlakukan orang lain semena-mena, hanya seturut apa yang mereka kehendaki saja. Inilah yang diperingatkan oleh Allah pada saat itu. Bukan hanya sekedar berpuasa dan rajin berdoa yang Allah kehendaki, melainkan sikap hidup pun harus diperhatikan. Allah menginginkan dan mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya mereka memerdekakan orang yang teraniaya. Bukan malah menindas buruh, bukan malah menindas orang lain atau berkelahi dengan sesamanya. Melainkan Allah menginginkan agar bangsa Israel ini mau membebaskan, memerdekakan orang-orang yang teraniaya. Memecah-mecah roti bagi orang-orang yang lapar. Peduli kepada orang-orang yang kelaparan. Bahkan membawa ke rumah orang yang miskin yang tak punya rumah. Berarti menunjukkan sikap hospitalitas. Allah menginginkan dan mengingatkan kepada bangsa Israel. Ketika mereka menjalani ritual-ritual keagamaan, ketika mereka menjalani relasi yang intim dengan Tuhan, Tuhan pun menginginkan agar bangsa Israel ini memiliki relasi yang intim, yang asli dengan orang-orang di sekitarnya. Allah memperingatkan kepada bangsa Israel untuk menunjukkan kesalehan yang sejati, bukan kesalehan yang palsu. Bukan hanya kesalehan yang ditunjukkan di depan saja, tapi betul-betul di dalam hati mereka menunjukkan kesalehan yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita mau diingatkan bersama untuk mau memiliki dan merawat kesalehan di dalam kehidupan kita. Namun bukan kesalehan yang palsu. Bukan hanya terlihat apa yang ada di depan, namun
di dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita menunjukkan kesalehan yang sejati. Dengan cara kita mau intimasi, memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, menjalani berbagai ritual keagamaan juga. Namun di samping itu kita pun diingatkan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan malah kita menindas orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan biarlah firman ini boleh menyapa dan mengingatkan kita bersama untuk terus menjadi teladan dan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa untuk sapaan firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah di dalam kehidupan kami sungguh menunjukkan kesalehan kami yang sejati. Bukan hanya kepalsuan atau hanya pura-pura. Biarlah kami bisa terus mengimbangi di dalam kehidupan kami. Ketika kami juga berelasi dengan Tuhan dengan baik, kami pun harus berelasi dengan baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bukan malah menindas atau menganiaya mereka, atau malah menjelekkan sesama kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memampukan kami. Amin.